Melanjutkan diskusi, Bang Noel, awalnya kan waktu itu program yang disampaikan atau penjelasan yang dipaparkan oleh Gibran kan tentang rekam jejaknya selama jadi wali kota. Akhirnya menyinggung masalah pendidikan soal SMK dan menyinggunglah kinerja gubernur saat itu Ganjar Pranowo. Ada maksud lain nggak kenapa akhirnya menyinggung soal SMK itu, penanganan SMK oleh gubernur saat itu? Maksud dalam sebagai strategi kampanye kah atau ada maksud lain sebetulnya, Bang Noel? Saya tidak melihat sedikit pun apa yang disampaikan Mas Gibran itu menyerang atau melakukan ofensif politik terhadap siapapun, apalagi kandidat. Saya melihatnya itu bicara tentang capaian dan apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin. Jadi tidak sedikit pun yang terserat di mata publik. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Mas Gibran itu bicara tentang kinerja. Ini loh, saya dulu bekerja bla bla bla. Kemudian ada yang tersinggung, saya nggak ngelihat. Mas Ganjar juga nggak tersinggung. Bahkan Mas Ganjar coba menyampaikan sebuah fakta bahwa lihat tuh, Mas Gibran itu bukan seperti yang disampaikan publik pada umumnya, kekhawatiran publik pada umumnya soal takut debat. Itu dia punya data tuh, dia bicara tentang capaian apa yang dia sudah lakukan. Jadi tidak sedikit pun apa yang disampaikan itu untuk menyerang Mas Ganjar. Saya yakin sekali itu tidak dilakukan untuk menyerang siapapun lah. Dia bicara tentang realita apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah dilakukan. Apalagi ketika beliau menjadi wali kota, setahun kalau nggak salah itu Pak Jokowi tidak mau nemuin dia. Kalau sebelum Mas Gibran ini benar-benar sudah ada capaian yang bisa diterima oleh warga Solo. Dan itu dia sampaikan berkali-kali, ini loh capaian yang sudah dilakukan oleh Mas Wali Kota, Mas Gibran khususnya. Jadi tidak ada maksud untuk sedikit pun menyerang siapapun. Selain soal pendidikan, berarti catatan kritis berikutnya dari Mas Gibran, apalagi tentang Ganjar saat menjadi gubernur waktu itu? Ya, saya sih hanya tetap pada posisi yang selalu positive thinking lah ya. Karena biar gimana pun yang namanya pemerintahan di Jawa Tengah kan harus mereka saling sinergi, tidak saling menegasikan satu sama lain. Apalagi Mas Ganjar itu gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Wali itu Mas Gibran itu wali kota. Pasti ada terkait anggaran yang bisa disinergikan, apalagi terkait pendidikan, pengembangan Jawa Tengah. Karena skupnya Mas Gibran itu Solo, ya dia akan fokus di wilayah Solo. Karena cakupan Mas Ganjar itu Jawa Tengah, ya mungkin lebih luas cakupannya. Itu aja sih saya rasa. Oke, Bang Ciko, ini kan udah ada catatan kritis soal pendidikan dari Gibran begitu. Kalau kemudian ada catatan kritis berikutnya, apakah dari TPN merasa terganggu? Enggak sama sekali, bahkan gini, tapi kan tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan Gibran tadi, bukannya tidak benar, tapi kan tidak mungkin tidak 100% kejadian yang sesungguhnya. Karena sebenarnya kan pembentukan konsorsium di Solo tersebut ketika untuk pengadaan komputer itu bersama-sama juga dengan Pak Ganjar. Tapi nanti itu biar aja, nanti makanya Pak Ganjar bilang, nah ini menarik dan ini silakan nanti kita saling buka dan kita bisa adu gagasan, adu rekam jejak, dan apa yang disampaikan itu nanti bisa disinkronkan. Tapi ini it's a good start. Ini awal yang bagus menurut kami dalam kita bicara dalam koridor demokrasi kita, dan ini memajukan demokrasi kita, memajukan cara-cara kampanye kita. Ini adalah progres di masa kampanye. Ini yang selama ini Mas Gibran ini kan dilihat nggak pernah mau datang ke acara debat, ya kan? Ketika orang belum mulai kampanye dia ngumpulin kepala desa, ya kan? Ketika mulai kampanye dia kerja. Nah justru ini tindakan-tindakan ini saya rasa akan menjadi lebih baik kalau Mas Gibran lebih banyak bicara gagasan dan pencapaian-pencapaian beliau, dan ini apapun itu isinya kami menerima, ya kan? Tinggal kami sanggah aja kalau itu nggak benar, Pak. Jadi ini bagian dari strategi kampanye menurut TPN, Bang Ciko? Bagi Gibran, ya seperti Mas Adi Pray tadi sampaikan, tidak ada yang kebetulan dalam politik, ya kan? Orang mengeluarkan statement walaupun pendek, ya kan, sentilan dan lain-lain itu semua harus dipikirkan karena masa kampanye ini sangat pendek untuk tidak kita merumuskan apa-apa yang akan kita kerjakan maupun katakan di publik. Oke. Kalau menurut Anda Mas Adi, ini sebagai upaya Gibran untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar atau justru berbalik atau gimana sebetulnya? Secara umum begini, dalam teori komunikasi politik, Pilpres itu semacam pertandingan orang yang panjat dinding. Satu sisi dia naik merangkak, tapi pada sisi yang lainnya kalau bisa lawan-lawannya itu diturunin, di downgrade.
Nah ini yang lazim dilakukan dan terjadi pada semua calon. Satu sisi pasti calon ini bicara tentang success story yang terjadi pada dirinya. Entah dia itu sebagai wali kota, entah dia sebagai menteri, ataupun sebagai pejabat publik seperti gubernur. Dia bicara hal-hal yang sukses. Tapi pada saat yang bersamaan dia bilang bahwa kontestan yang lainnya itu negatif, buruk ya. Kemudian komputernya jadul, tidak oke dan seterusnya. Ini yang saya kira akan lazim terjadi dalam kompetisi ke depan. Begitupun dengan kubu-kubu yang lain. Kubu Anies misalnya juga sering mengatakan bahwa Anies adalah gubernur yang terbukti di Jakarta dan yang lain tidak pernah terbukti. Begitupun dengan Ganjar. Ganjar adalah orang yang 2 kali jadi gubernur, 2 kali jadi anggota dewan, yang nyaris tidak pernah terjadi pada calon-calon yang lain. Yang ingin saya katakan adalah, ini adalah hal rumlah dalam komunikasi politik. Oleh karena itu, ini bagi saya adalah satu sinyalmen bahwa perdebatan nanti yang akan dilaksanakan oleh KPU selama 5 kali, bagi saya ini adalah moment of the truth dalam tanda kutip, sebagai bentuk pembuktian sebenarnya siapa punya basis argumen, punya basis data, dan punya hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Bagi saya, bagi kita semua, terutama publik, sedang menunggu betul apakah kritik dari Mas Gibran ini juga akan berlaku pada calon-calon yang lain, bahwa ketika mereka misalnya bertanding tentang politik, tentang pertahanan, tentang hukum, tentang HAM dan seterusnya, semua buka-bukaan. Ini adalah panggung yang saya kira memang layak untuk kita tunggu, bukan hanya colek-colek di belakang, ngedumel di belakang, tidak saling terbuka di depan panggung. Oke, kalau yang dinyatakan oleh Gibran tadi itu menurut Anda apakah sudah langsung debat terbuka atau baru sindir-sindiran kecil aja? Bagi saya bukan sindiran, ini jelas kok, ingin bilang bahwa komputer ya di SMK zamannya Pak Ganjar nggak benar, nggak beres, sudah itu saja. Dan pada saat yang bersamaan Gibran ingin bilang waktu jadi wali kota di Solo bisa dibuktikan banyak hal dan banyak prestasi yang sudah dicapai. Tapi kata Ganjar, ini siap debat ini, tunggu nanti tanggal mainnya. Nah, apakah tuduhan-tuduhan itu bisa faktual, bisa dipertanggungjawabkan, atau justru sebaliknya? Ini yang kita tunggu bersama nantinya, bahwa calon presiden dan wakil presiden jangan pernah jaim, sampaikan itu dengan baik sekalipun itu pahit. Kulil haqqu walau kana murron. Itu dia. Nah, kalau kemudian sudah dinyatakan gagasan nih dari Mas Gibran di forum bersama dengan relawan, Bang Noel, apakah kemudian nanti gagasan dari Mas Gibran ini bakal disuarakan juga untuk debat-debat atau diskusi publik selain daripada debat yang akan kita nantikan di debat pertama begitu? Ya, saya yakin itu akan terjadi lah. Kan orang ini sedang menunggu apa yang akan dilakukan Mas Gibran, apalagi tuntutan publik soal tampilnya Mas Gibran di forum-forum debat. Tapi saya rasa begini, soal debat boleh penting, tapi lebih penting adalah bicara tentang hasil kerja. Hasil kerja itu saya rasa itu lebih diterima oleh publik daripada hasil debat. Karena yang ditunggu oleh publik hari ini kan hasil kerjanya. Hasil kerjanya apa? Kalau debat kita capek, karena ini kan debat ini kan budaya barat yang sebetulnya ya kadang-kadang bisa diterima, kadang-kadang juga enggak. Tapi saya bukan orang kelompok yang anti debat, tapi saya yakin dengan jenuhnya publik hari ini yang dibutuhkan adalah hasil kerja. Karena kerja ini menghasilkan yang namanya kesejahteraan. Kalau hasil debat menghasilkan konflik. Dan kita kan mau hasil kerja biar rakyat itu sejahtera. Biar ada gagasan di situ. Nah, Bang Ciko, strategi apa mungkin akan dikedepankan? Karena ini sudah mulai ada adu gagasan juga di awal-awal begitu. Strategi dalam apa nih, menghadapi debat atau strategi adu gagasan semacam ini yang sudah mulai begitu, bahkan belum ada debat juga. Bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan udah terbiasa dengan adu gagasan, menyampaikan visi misi setelah kampanye atau di masa kampanye, mereka selalu mengelaborasi kepada publik apa yang mereka akan kampanyekan ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur misalnya. Membicarakan fokus soal pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan bagi perempuan maupun disabilitas. Ketika bicara di Aceh misalnya, Pak Mahfud berbicara soal insentif untuk guru ngaji atau guru-guru pendidikan agama di agama lain juga dan lain-lain. Ini semua sudah menjadi hal yang biasa bagi kami, dan kami berharap itu juga yang dilakukan oleh paslon-paslon lain. Walaupun kami melihat memang di paslon Amin, Anies Mohaimin itu sudah juga sering dilakukan ke Pak Anies yang tentunya seorang aktual, dan yang kurang ini justru dari Prabowo Gibran. Nah, ini udah mulai nih. Nah, ini menarik. Dan ini kita berharap ke depannya ini yang akan lebih ditonjolkan. Tapi pertanyaan berikutnya, Mas Adi, singkat saja, dengan format debat yang sudah dibuat sekarang oleh KPU, apakah memungkinkan adu gagasan itu akan terjadi? Saya kira agak pesimis saya ya, karena debat KPU selama ini memang tidak terlampau substantif dan
cenderung kaku dan garing bahkan. Karena terlampau begitu banyak aturan-aturan yang tak boleh. Bahkan moderator pun tak boleh menyela, dia nggak boleh menginterupsi, dan dia juga tidak boleh menyimpulkan hasil diskusi apapun. Ini bagi saya rumit. Kalau bisa ada waktu, biarkanlah debat saling sanggah antar paslon ini dilakukan secara terbuka. Jadi ketika ada tuduhan bahwa komputer SMK di Jawa Tengah disampaikan oleh Gibran, mau ditanya balik oleh Ganjar, biarkan aja itu, nggak perlu dipotong dan dialihkan kepada isu yang lain. Sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Bicara angka, bicara fakta, itu jauh bagi saya. Jadi debatnya itu nggak garing, sehingga publik itu akan melihat siapa yang sebenarnya punya kualitas, punya kompetensi, dan hal-hal yang disampaikan itu bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, tapi faktual dan layak dipertanggungjawabkan. Dan bisa betul-betul secara harfiah debat, ya debat bentuknya. Betul, begitu, karena ya. karena bagi saya debat itu bukan soal kalah dan menang. Soal kalah menang belakangan. Orang hanya ingin melihat siapa nih yang jago dalam perdebatan di Pilpres. Itu dia, Mas Adi. Terima kasih banyak, Bang Noel dan Bang Ciko. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Sukses semuanya. Siap. Terima kasih. Yuk.